Istilah flagship killer mulai ramai semenjak OnePlus One dirilis. Bawa spek kelas atas namun dengan harga yang terjangkau. Sekarang giliran Realme yang bawa Realme GT Master Edition yang disebut flagship killer. Tapi banyak yang aneh dan protes, kok flagship killer pakai Snapdragon 700-an, termasuk saya. Tapi setelah dicoba ternyata saya ngerti kenapa Realme berani nyematin titel flagship killer di ponsel Realme GT Master ini. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas lebih lanjut. Yang pertama tuh modal desain cakep. Sebenarnya desain ponsel itu secara keseluruhan bisa dikatakan kategori aman. Biasa aja, ada tompel di layar, bezel plastik yang gak ada spesialnya. Terus bentuk kamera juga agak ngingetin saya ke Oppo Reno 5. Yang buat lebih menarik, yang ngebantu banget, yang bikin si ponsel ini tuh menang IF Design Award adalah bagian belakangnya. Katanya terinspirasi dari desain koper, makanya desainnya tuh kayak ada lembah dan bukit kayak gini. Saya akui ini lebih cakep ya dibandingkan dulu Realme X2 Pro yang juga didesain sama si Naoto Fukasawa. Warna abu yang disematin di sini tuh pas banget, ngasih kesan industrial tapi nggak kaku. Realme bilang itu kulit vegan, yang maksudnya ya ini tuh kulit sintetis. Tulisan Realme-nya juga apik ya dengan dibuat nggak dilapisin si kulitnya. Jadi terlihat mengkilap. Saudara Realme, ya tulisan Realme segede ini tuh pas banget ya, nggak perlu gede-gede kayak seri yang lain yang tulisannya ngejeblak banget itu malah jadi jelek. Oke, jangan diulang lagi kayak gitu. Secara penampilan ini tuh pas, nggak terlalu fancy, nggak juga terlalu boring. Apalagi desainnya ini tuh enak banget ya saat disentuh, beneran enak. Teksturnya tuh lembut dan ogah buat kita pakai casing. Bobotnya juga pas, nggak terlalu berat atau nggak terlalu ringan. Jadi di sini saya makin paham bahwa IF Design tuh di sini bukan cuma masalah penampilan atau look doang, tapi masalah ergonomi juga kayak gimana. Sama kayak ponsel ini nih, Asus Zenfone Laser 2 yang sama-sama dapat IF Design dulu kalau nggak salah tahun 2015-an, nggak terlalu cakep amat, cuma emang ergonominya tuh asik banget. Bezelnya emang kerasa murahan, nggak ada rating ketahanan air. Hal itu dilakukan supaya meminimalisir budget. Secara keseluruhan sih desainnya tuh saya paham ya, bahwa ini tuh dapat bersaing dan juga ya layak disebut flagship killer ya dari segi desain. Tapi gimana dari aspek lainnya? Kita beranjak ke nomor 2 yaitu di sektor layar. Realme GT Master ini punya layar 6,4 inci yang pas di tangan saya. Nggak kekecilan atau nggak kegedean. Layarnya ini tuh sangat nyaman ya digunakan, sensitif dan juga smooth karena 120Hz-nya. Kalau kalian pakai ponsel ini terus nyoba si animasinya tuh kurang smooth, berarti kalian pakai refresh rate-nya tuh yang auto. Kalau mau lebih smooth, kalian pilih paksa 120Hz. Jadi aplikasi yang sekiranya masih bisa dipaksa 120Hz bakal lebih smooth. Kalau pengen lebih smooth lagi, kalian bisa masuk ke setting, terus Realme Lab, terus masuk ke smooth scrolling, dinyalain. Animasinya bakal lebih smooth, tapi baterainya jadi korban. Dan bahas sekilas ya tentang Realme Lab ini, yang ada di sini tuh adalah fitur-fitur yang masih dalam tahap pengembangan, yang masih versi beta. Jadi mungkin kalian bakal ngalamin ya nggak stabil atau ada error, itu wajar. Dan hal ini juga menarik ya biasanya karena ponsel lain tuh kalau ada fitur yang belum dirilis buat publik ya cuman buat beta, biasanya ada di opsi pengembang. Nah, balik lagi ke masalah layar, warna yang ditampilinnya juga asik ya, nonjok dan luas. Kalau kalian nggak suka warna yang nonjok, kalian bisa ubah pengaturan warnanya ke gentle, yang buat warnanya lebih kalem dan sRGB-nya lebih akurat. Jadi enak dan aman ya kalau misalkan kalian editing foto atau video. Tentunya punya fitur always on display yang bisa kita custom ya, mulai dari kapan tampilnya sampai berbagai pilihan tema yang ada. Komplainnya masih sama kayak ponsel Oppo lainnya. Buat saya si icon notifikasinya tuh masih terlalu kecil, sayang nggak bisa di custom sih ukurannya. Mungkin emang buat nampilin kesan ya minimalis, tapi ya menurut saya jatuhnya agak terlalu kecil. Walaupun Realme gak ngasih tahu, ini tuh sebenarnya si ponsel udah dukung HDR10 dan HDR10 Plus ya. Jadi kalian bisa nonton berbagai video yang udah dukung HDR. Sehingga kalian kalau misalkan buat nonton Netflix, YouTube, Disney atau lainnya tuh enak ya buat ngeliat warnanya. Untuk sektor perlindungan, layar ini tuh udah dilindungin sama Asahi Dragon Trail Star. Sebuah perlindungan layar yang mungkin gak kalian sering denger dibandingkan Corning Gorilla Glass. Apakah berarti jelek? Enggak. Si Dragon Trail itu dipakai sama berbagai ponsel ya, sama Xiaomi, Google Pixel, Sony, Samsung, dan lainnya. Cuman gak tahu kenapa ya, perlindungan layar si Asahi ini tuh terbatas banget ya informasinya. Mau kalian tuh langsung ke situs resmi atau ke situs atau tempat lainnya. Ini tuh pakai Dragon Trail Star ya, seri baru dibandingkan seri X dan Pro.
Emang kayaknya dari perusahaannya tuh masalah publikasi kekuatannya tuh rahasia banget sih. Kalian bisa cek di situs resminya ya, tapi tetap terjamin. Kalau kalian iseng ya mampir ke situsnya terus mau lihat rincian dari produk mereka, kalian tuh harus ngirim biodata kalian dulu, kerja di mana, kantor di mana, dan sebagainya. Termasuk kalian kalau mau nulis nama juga harus pakai kanji. Emang Jepang tuh ketat banget ya masalah privasi. Mungkin ya nggak mau sembarangan si kerahasiaan kekuatannya tuh gimana gitu. Selanjutnya tuh modal fitur lengkap. Tentunya flagship atau flagship killer fiturnya tuh harus lengkap. Saya mau bahas hardware-nya dulu ya, karena akhirnya ya, si Realme tuh bisa memperbaiki apa yang dulu tuh kesannya selalu murahan, apalagi di range harga kisaran ya 4-5 jutaan. Yaitu adalah si feedback getarnya. Sekarang tuh udah nyaman banget ya. Tactile engine dari Realme GT Master ini tuh nyaman. Bisa kita atur kasar, sedang, atau halus, ini tuh bebas kita atur. Enak banget saat kita ngetik atau di kegiatan lainnya. Yang menarik juga di sini si gitarnya tuh bisa kita ubah di 3 kategori. Gitar secara keseluruhan di sistem, waktu notifikasi, atau pas telepon. Kita bisa atur 3 skenario dengan getaran yang beda-beda. Jadi stigma murahan yang dulu selalu ada ya waktu nyoba Realme 7, 6, 8, dan lainnya tuh akhirnya hilang di sini ya. Semoga di seri Realme lainnya juga hilangin ya si feedback gitar yang murahan itu. Tentunya ada NFC, terus ada jack 3,5 mm dan speaker mono. Ya emang mono, agak disayangkan. Tapi untuk seukuran speaker mono, suara yang dihasilkan tuh cukup bagus walaupun yang nonjolnya tuh sebenarnya treble-nya atau vokalnya. Tetap oke dibandingkan speaker stereo tapi yang cempreng. Wi-Fi-nya juga cepat dan stabil dengan teknologi Wi-Fi 6. Jadi gak masalah buat kedepannya jika koneksi hotspot udah makin berkembang juga. Terus si sensor sidik jari yang ada di layarnya ini tuh lumayan cepet ya untuk ukuran ponsel di harga kisaran segini. Tapi buat si face unlock-nya yang biasanya cepet di sini tuh agak lambat, mungkin ada di masalah si update software yang belum mateng. Nanti kita tunggu aja update-nya. Fitur di Realme UI 2.0 tentunya lengkap ya. Ada app cloner, app lock, private save, sistem cloner, hide apps, dan tentunya fitur personalisasi yang mudah diatur karena ada di satu tempat. Bisa buat ngatur wallpaper, tema secara keseluruhan, always on display, sidebar, sampai ubah berbagai icon dan aksen warna yang ada di ponsel. Disimpan benar-benar apik dan rapih biar kita mudah untuk mengorganisirnya. Walaupun fitur ubah penampilan dan fungsi ponsel di situ banyak, tetap ya masih kelihatan berkiblat ke penampilan Android, enggak ke iOS. Secara penggunaan juga nyaman, jarang lag, pokoknya oke, nyaman. Gak salah sih ColorOS mendasari sistem si Realme UI ini, dan ya akhirnya juga gak salah ya si ColorOS tuh berani buat ngehandle Oxygen OS di OnePlus. Di Realme UI yang sekarang terpasang di ponsel ini juga udah ada si RAM virtual sampai 5GB. Yang sebenarnya ya kalian jangan berharap lebih, apakah ini si virtual RAM akan sama kayak RAM sebenarnya? Tentu aja enggak ya. Tapi ya mungkin ya 10-20% ya ngebantu, dan ya tentunya sekali lagi jangan berharap lebih. Yang saya suka di sini nggak perlu nunggu update software ya buat ngadirin pilihan 5G. Di SIM 1 atau di SIM 2 kalian udah bisa milih. Dan yang harus kalian tahu, si band atau pita yang ngedukung di ponselnya itu cukup luas, kalian bisa cek sendiri. Telkomsel dan Indosat udah bisa dilahap. Realme juga udah ngasih janji si ponsel itu dapat update Android 2 kali dan update security patch sampai 3 tahun. Yang dimana hal ini tuh sebenarnya bagus, tapi ya belum bisa berani buat nandingin Samsung yang udah berani ngasih update 3 kali di seri A-nya, di seri mid-end, lebih tepatnya di seri A52, A72, dan beberapa seri A lainnya. Modal kamera Sony, Realme GT di sini pakai sensor Sony IMX682 64 megapiksel yang sama kayak Realme GT yang regulernya. Nah, hal pertama yang harus kalian tahu dan wajib saya katakan dan lakukan di awal adalah matiin si AI kameranya. Karena kalau dinyalain tuh kayak gini, nggak banget, warnanya jadi over, jatuhnya menurut saya lebay. Walaupun emang kalau dimatiin nggak natural juga sih, tapi buat saya komposisinya jadi pas. Nggak berlebihan, detailnya juga cukup, cahayanya baik, warna, kontras, dan dynamic range-nya udah cukup renyah. Emang saya gak bisa bilang ini yang terbaik, cuma hasilnya tuh pas dengan gak terlalu jatuhin si seri Oppo Reno 5 atau 6, dan juga gak terlalu jatuhin Realme 8 Pro. Fokusnya juga cepet ya. Kalau backlight masih bisa dihandle dengan baik walaupun gak pakai banget. Cuma untuk lensa ultrawide-nya ya standar aja sih, gak bagus banget. Kayak bukan ponsel 5 jutaan lah, asal ada aja. Kalau low lag-nya, mode autonya emang struggle, tapi begitu kita nyalain mode malam, terlihat lebih perbedaannya. Well done ya, kalian bakal suka dan kepake banget.
Kamera depannya untungnya bagus, dapat bersaing dengan ponsel di harga sekelasnya. Detailnya baik, warnanya juga nggak lebay. Yang pasti, kayak kamera belakangnya, kalian nggak usah nyalain mode cantik atau CI-nya karena nanti hasilnya jadi lebay. Buat fiturnya juga saya cukup suka ya, mode Pro-nya lumayan kepake, ada mode RAW-nya. Terus si fitur street photography ya buat nampilin efek-efek foto di jalanan gitu, nggak terlalu lebay. Saya suka ya pilihan tone warna yang diberikan. Cocok buat kalian yang males buat post editing. Buat hasil videonya saya kurang suka dibandingkan fotonya. Kestabilan dan fokusnya emang cukup baik, mau di 1080p atau 4K. Tapi detailnya tuh terlalu ditajemin. Tujuannya mungkin pengen liatin hasil yang wah, tapi jatuhnya malah kurang bagus buat saya. Untungnya buat kamera depan nggak dipertajam kayak kamera belakangnya. Hasilnya baik, buat dipakai vlogging enak karena stabil. Cuma ya sayang, walaupun punya 32 megapiksel, si videonya tuh mentok di 1080p. Kalau misalkan dipakai jalan emang lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Tapi nggak ngerubah dari hasil detail, atau misalkan nggak ada jadi efek apa tambahan dan sebagainya. Cuman ada stabil doang gitu, karena ada yang lain yang nambahin si ultra stable malah jadi beda gitu, ada efek lainnya. Tapi ini nggak, well done. Walaupun emang sayang cuma mentok di 1080p, 30 fps. Nah, ini dia yang terakhir, si Snapdragon 778G. Semua poin yang tadi dibahas tuh dihandle sama chipset 778G. Yang ini tuh benar-benar mind blown banget ya. Nggak kayak seri Snapdragon 700 sebelumnya. Peningkatannya tuh kerasa banget, sama kayak dulu waktu saya nyobain Oppo A74 5G yang pakai Snapdragon 480, tapi nggak kerasa kayak seri Snapdragon 400. Pengalaman kesehariannya mau buka berbagai aplikasi, lakuin tugas sederhana, foto ini dan itu, pakai fitur ini dan itu, ini tuh benar-benar snappy. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, si Snapdragon 778G ini tuh adalah irisan antara manajemen baterai dan suhu yang baik di seri 700 sama performa yang tinggi di seri Snapdragon 800. Irisan ini tuh benar-benar kerasa di Realme GT Master ini, mau itu dalam konteks performa ataupun suhu. Benar-benar kejaga. Jadi teorinya emang kebukti, skor Geekbench-nya yang single core yang mepet sama Oppo Reno 6 Pro 5G yang pakai Snapdragon 870. Yang artinya di mana pekerjaan ringan keseharian walaupun gak bisa disetarain sama kelas flagship atau si 870, tapi udah bisa bersaing atau mepet banget. Sama halnya kayak si multicore yang udah mepet sama Realme GT Master Explorer Edition yang pakai Snapdragon 870 juga. Emang skornya berbeda, tapi pekerjaannya tuh udah bisa bersaing dan udah bisa hampir menyamai. Kompensasi dari perbedaan performa skor ini tuh adalah suhu. Karena performanya tuh nggak sekencang seri flagship, jadi suhu yang dihasilin tuh nggak akan seganas atau sepanas dari seri flagship atau si Snapdragon 870 atau di atasnya. Makanya saya coba main game juga nggak masalah, baik itu dalam konteks suhu ataupun performa. Coba main PUBG Extreme Smooth nggak masalah sama sekali, main 20 menit turun 7%. Main Genshin Impact rata kanan juga nggak ada masalah, emang ada frame drop sesekali, cuman ya nggak sering. Suhunya juga hangat-hangat kuku gitu, biasa aja, nggak panas. Main setengah jam turun 9%. Kalau mau lebih kencang kalian bisa nyalain GT mode-nya, yang buat saya kerasanya tuh cuman ya sekitar 15-20%an lah. Terutama masalah sensitivitas layar yang lebih meningkat. Tapi walaupun dimatiin si GT mode-nya ini, mau sensitivitas layar atau performa lainnya udah kerasa nyaman aja kok. Jadi gak wajib dinyalain. Masalah baterainya emang bukan yang terbaik di harganya, cukup-cukup aja. Seharian dengan pemakaian sedang ke berat, malam tuh harus udah ngecas. Kalau mau lebih irit, kalian wajib nyalain si auto mode di si refresh rate-nya biar gak maksa terus 120 Hz. Untungnya ngecasnya tuh cepet banget pakai charger 65 watt. Kisaran setengah jam udah keisi penuh. Jadi overall si Snapdragon 778G ini tuh bisa ngangkat apa aja yang ada di ponsel si Realme GT Master ini. So, Realme GT Master ini tuh benar-benar mind blown banget. Ponsel ini cocok banget buat kalian yang nggak terlalu ngejar performa tinggi doang. Karena performa tinggi di sini tuh dibatesin agar memberikan kenyamanan suhu dan baterai yang lebih baik dibandingkan seri Snapdragon 800. Emang baterainya bukan yang terbaik, tapi nggak buruk juga. Kalian bakal kebantu juga sama si charger 65 wattnya. Fitur hardware dan softwarenya yang ada di sini tuh lengkap banget, nggak ngebatesin performa yang ada. Jadi ponsel ini tuh cakep luar dalam. Dan juga buat kalian di sini nggak bisa berharap banget ya ke sektor kameranya. Bukan yang terbaik di harganya, tapi cukup kompetitif. Dan dari modal-modal yang tadi dibahas, terus udah coba ponsel ini, jadi emang saya paham kenapa Realme berani ini tuh nyebutnya flagship killer.
Oke, cukup sekian ya video kali ini. Ditunggu komparasinya dengan video lain. Dan jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video compare atau video lainnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.